Pernah nggak sih ngerasa kalau musuh terbesar kita setiap pagi itu tombol snooze di alarm? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah resep rahasia yang umurnya udah 1400 tahun, yang dirancang khusus buat bantu kita menang lawan rasa malas itu. Setiap pagi. Kita semua tahu lah ya rasanya gimana. Alarm bunyi, tapi badan rasanya kayak ditempelin lem ke kasur. Kepala masih ngeblur. Energi rasanya masih ketinggalan di alam mimpi. Ini tuh perjuangan yang kita semua hadapi, hampir setiap hari. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata ada sebuah metode, sebuah life hack yang nggak cuma bantu kita melek, tapi juga bikin kita semangat dan siap buat ngadepin hari? Solusinya ini bukan dari buku motivasi keluaran terbaru loh, tapi dari rutinitas paginya Nabi Muhammad SAW. Sebuah blueprint yang relevan banget sampai sekarang. Oke, yuk kita mulai bedah satu-satu. Pertama, kita perlu kenalan dulu sama musuh kita, rasa malas dan berat di pagi hari. Dan kita akan lihat gimana langkah-langkah yang kelihatannya sepele justru jadi senjata paling ampuh buat melawannya. Nah, ini dia kuncinya. Rasulullah itu nggak langsung loncat dari tempat tidur. Beliau bakal duduk dulu sejenak. Ini tuh semacam transisi yang halus, dari dunia tidur ke dunia nyata. Gerakan simpel ini adalah langkah pertama buat ngambil kendali atas pagimu. Dan di balik ini, hikmahnya dalam banget loh. Dengan duduk dulu, kita ngasih waktu buat tubuh kita, otot kita, sistem saraf kita, buat loading sepenuhnya. Ini cara simpel buat mencegah pusing atau keliengan, jadi kita bisa memulai hari dengan lebih tenang dan terkendali. Oke, setelah badan kita siap, sekarang waktunya kita siapkan jiwa kita. Langkah kedua adalah mengalihkan fokus. Dari yang tadinya ngerasa capek, jadi ngerasa bersyukur. Ini adalah perubahan mindset yang dampaknya luar biasa untuk memulai hari. Doa ini tuh bukan cuma kata-kata hafalan ya. Ini semacam tombol reset buat pikiran kita. Sebuah pengingat kalau setiap pagi itu adalah kesempatan baru. Sebuah hadiah. Memulai hari dengan rasa syukur yang dalam kayak gini bakal mengubah cara kita memandang semua tantangan yang ada di depan mata. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling keren banget. Gimana ceritanya amalan kuno ini ternyata nyambung banget sama penemuan ilmu kedokteran modern. Yuk, kita lihat gimana semua ini terhubung. Sebelum ngapa-ngapain, bahkan sebelum nyentuh gayung atau wadah air, sunnah itu mengajarkan kita buat cuci tangan dulu, 3 kali. Kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Poin ini punya 2 makna. Pertama, kebersihan spiritual. Kedua, kebersihan fisik yang praktis banget. Kita kan nggak pernah tahu tangan kita kemana aja pas lagi tidur. Jadi ajaran ini memastikan kita memulai hari dalam kondisi yang suci dan higienis. Dan ini dia yang bikin takjub. Praktek yang diajarkan ribuan tahun lalu sekarang jadi pilar utama kesehatan masyarakat global. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sangat menekankan pentingnya cuci tangan. Coba lihat deh manfaatnya. Kebiasaan ini bisa melindungi pencernaan kita, sistem pernapasan kita, dan mencegah berbagai infeksi. Ini bukti kalau sunnah ini bukan sekedar ritual, tapi panduan kesehatan preventif yang super efektif dan jauh melampaui zamannya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Sebuah praktik yang mungkin sering kita lakuin pas wudhu, tapi jarang kita sadari manfaat medisnya. Membersihkan rongga hidung. Jadi yang kita kenal sebagai istinsyak, menghirup air ke hidung, secara medis itu disebut nasal irrigation atau irigasi hidung. Tujuannya sama persis, membersihkan rongga hidung dari kotoran, debu, alergen, dan kuman yang kita hirup dan mengendap semalaman. Artinya, setiap kali kita melakukan istinsyak, kita sebenarnya lagi melakukan prosedur medis sederhana yang terbukti secara klinis bisa menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Keren banget kan? Langkah selanjutnya adalah fokus ke gerbang utama tubuh kita, mulut. Kebersihan mulut itu salah satu prioritas utama dalam rutinitas pagi Rasulullah yang seringkali dilakukan dengan siwak. Perbandingan ini kelihatan jelas banget ya. Di satu sisi, gigi yang sehat dan terawat, di sisi lain, kerusakan karena karies gigi. Dan ini bukan cuma masalah penampilan loh, tapi menyangkut kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, ini fakta yang mungkin bikin kaget banyak orang. Berbagai penelitian medis modern udah nemuin hubungan antara bakteri dari infeksi gusi dengan peradangan yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi, menjaga kebersihan mulut di pagi hari itu secara harfiah artinya menjaga kesehatan jantung kita. Kita udah bahas aspek fisik dan mentalnya. Sekarang kita sampai di puncaknya. Sebuah pertempuran spiritual untuk membebaskan diri dan memulai hari dengan semangat yang benar-benar baru. Hadis ini ngasih kita gambaran yang kuat banget. Rasa malas, berat, dan pikiran negatif di pagi hari itu digambarkan sebagai ikatan-ikatan.
Dan rutinitas pagi kita ini adalah cara sistematis untuk melepaskan ikatan itu satu persatu. Kuncinya ada di 3 langkah ini, mengingat Allah pas bangun tidur, menyucikan diri dengan wudhu, dan menyempurnakannya dengan sholat. Setiap langkah ini adalah kemenangan kecil yang pada akhirnya membawa kita ke kebebasan total dari rasa malas di pagi hari. Nah, ini dia hadiahnya. Kalau kita berhasil melepaskan ketiga ikatan itu, kita bakal bangun dengan jiwa yang baik dan penuh semangat. Sebaliknya, kalau kita gagal, kita bakal bangun dengan jiwa yang buruk dan rasa malas. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ternyata, rutinitas pagi Rasulullah itu bukan cuma serangkaian ritual biasa. Ini adalah sebuah sistem yang komplit, yang dirancang untuk kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual kita. Ini bukan tentang harus melakukan semuanya langsung sempurna besok pagi. Enggak. Mungkin besok kamu bisa coba mulai dengan duduk sejenak pas bangun. Atau mungkin coba cuci tangan dulu sebelum yang lain. Pilih satu aja dan rasakan bedanya. Karena memenangkan pagimu adalah langkah pertama untuk memenangkan